Baik, bisa kita mulai sekarang. Kalau dilihat dari silabus ya, oh sorry, kalau sekarang bahasanya sudah bukan silabus lagi, tapi RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Tatap muka kelima, ini kan kita sudah lecture 5, berarti kita sudah geser ini tidak membahas tentang fonologi lagi, tapi membahas morfologi. Morfologi kita bahas sebanyak 2 pertemuan, yaitu untuk pertemuan 5 dan 6. Sedangkan pertemuan ketujuh nanti kita review atau mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai 6, kemudian ada kuis. Jadi insya Allah kuis itu saya berikan untuk teman-teman semua sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi satu semester kuisnya 2 kali, nanti nilainya diakumulasi dan akan menjadi nilai tugas teman-teman semua. Kalau tempo hari ya, minggu lalu ketika kita bicara tentang fonologi, fonologi itu adalah study of, phonology is the study of, Ya, ya, ya. phonology is the study of, what is the concern of phonology? Halo? How to pronounce or spell? Yeah, No. that's interpretation of what phonology is. But regarding the definition, phonology is the study of sound. Kajian tentang bunyi. Nah, kalau phonology is the study of sound, morphology, the thing that we are discussing today, is about the study of morphemes. Teman-teman pernah mendengar istilah morphology? Belum pernah. Belum pernah. Not yet. Ada di sini yang berprofesi sebagai guru bahasa? Tidak ada guru bahasa Indonesia, bahasa asing, tidak ada juga ya. Baik. Jadi belum pernah mendengar istilah morphology, apalagi mendengar istilah morpheme. Karena morpheme Ya, sudah betul. ya, turunan dari morphology itu sendiri. Kalau Anda lihat istilah dari atau definisi dari morphology di sini di screen, dikatakan bahwa morphology itu ada study of morphemes. Sekarang apa itu morphemes? Kemudian diteruskan premis selanjutnya, which are the smallest significant units of grammar. Unit yang terkecil dari suatu tata bahasa. Jadi kalau belajar linguistik itu memang ibaratnya kalau orang bilang belajar matematikanya bahasa. Anda belajar speaking, writing, reading, yaitu belajar keterampilan. Tapi kalau sudah linguistik berarti Anda belajar matematikanya. Kenapa kok matematika? Karena kita berhubungan dengan formula, rumus, aturan, konsep seperti grammar, seperti itu ya. Makanya disebutkan di sini, the smallest significant units of grammar. Nah, pokok bahasan kita, ini kita harus melihat dulu, apa itu morfem dan apa itu smallest significant units. Ada 2 variabel di sini yang harus kita perhatikan. Sebagai contoh ya, teman-teman. Bahagia. Tempo hari kan saya sudah spill ya tentang mata kuliah morfologi ini cakupannya seperti apa. Bahagia dalam bahasa Inggris itu apa ya? Happy. Happy, betul. Happiness. Happiness atau happy ya? Happy. Happy. Kalau saya bahagia, I am I happy. am happy. I'm happy ya, bukan I am happiness. Oke. Sekarang happy itu part of speech-nya apa? Adjective. Adjective. Ya. Tadi ada yang menyebutkan happiness. Apa itu arti happiness? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Berarti kalau kebahagiaan saya adalah bahasa Inggrisnya bagaimana? My My happiness is. Nah, ya, my happiness is. Happiness is Happiness part of speech-nya apa? a noun. Noun, oke. Jadi bisa kita lihat bahwa noun itu adalah kata benda
atau sesuatu atau kelas kata yang bisa kita istilahnya belonging, yang bisa kita miliki, bisa ditambahkan dengan possessive seperti my, your happiness, my happiness, her happiness, kan seperti itu. Itu indikator gampangnya untuk menilai sesuatu itu nomina atau bukan. Bagaimana dengan bosan? Saya bosan. Bahasa Inggrisnya apa? I'm I'm bored. I'm bored. I am I'm bored. bored. I'm Oke. bored. Bored itu part of speech-nya apa? Verb. Saya bosan loh. Saya bosan. Is that verb? Adjective. Adjective as well. Adjective. Ya, adjective itu kan related to feeling. Meanwhile, verb is an action. Bosan bukan action. Sense, bosan itu. Kalau misalnya mata kuliah pengantar linguistik umum membosankan. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Introduction to Linguistics, It's Boring. boring. It's It's boring. boring. It's boring. boring, oke. Kata boring, apa part of speech-nya? Verb. 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 Kenapa verb? Apakah karena because of ing? Adjective. Adjective. Mata kuliah ini menarik. Apa bahasa Inggrisnya? This course is interesting. Nah, this course is interesting. Interesting, part of speech-nya apa? Adjective. Adjective. Meskipun ada ing, tapi tidak semua ing itu berarti dia verb. Interesting. This subject is interesting. This course is interesting. The gossip is interesting. Interesting, adjective. Nah, kembali lagi tadi kepada introduction to linguistics is boring. Membosankan. Is that verb? Adjective. Adjective as well. Tidak semua kata yang di-attach dengan suffix ing adalah verb. Lalu bagaimana kaitannya dengan definisi ini? Tadi Anda sudah menebak. Kalau adjective ada happy, kalau noun ada happiness. Now, the composition atau the formation of the word happiness consists of happy plus ness. So we could say that happiness consists of two morphemes. Happiness consists of two morphemes. The first morpheme is happy. The second morpheme is ness. Tapi apakah ada makna pada morfem ness? Kalau dia berdiri sendiri, ness itu ada maknanya tidak? No. No, tidak ada maknanya. Kalau happy ada maknanya. Ada. Ada, oke. Oleh karena itu, premis yang kedua makanya menjelaskan tentang morpheme, which are the smallest significant units of grammar. Yang mana yang smallest? Ness tadi. Freedom. Free bebas, freedom, kebebasan. Dalam kata freedom berarti ada dua morfem. Yang satu free, yang kedua adalah dem. Nah, itu kan smallest. Bukan kata ya, dia morfem. Morfem dem itu kan smallest, paling terkecil. Makanya di dalam cakupan atau concernnya mata kuliah atau pokok bahasan morfologi ini adalah kita mengupas sampai terkecil-kecilnya satuan. Pindah ke affix ya teman-teman. Affix ini definitionnya adalah letter atau group of letters, kumpulan dari huruf which are added yang ditambahkan to the beginning or end of a word to make a new word. Affix itu jadi adalah bisa awalan, bisa akhiran yang ditambahkan ke sebuah morfem sehingga membentuk kata baru. Tadi happy tiba-tiba ditambahkan dengan akhiran ness menjadi happiness, membentuk kata baru. Bahagia dengan kebahagiaan kan berbeda. Nah, affix ini terdiri
dari prefix dan suffix. Tadi di sini sudah disebutkan bahwa affix itu terdiri dari beginning atau end. Nah, bagaimana dengan beginningnya, yaitu prefix. Dalam bahasa Indonesia, prefix itu adalah awalan. Misalnya, di, me, ber, ter. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, apa awalannya? Misalnya, in, un, unknown misalnya. Repurchase, premature, subordinate, misalnya distrust, dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi, prefix itu adalah awalan. Jadi morfem-morfem in, an, pre, sub ini termasuk dalam kategori apa? Morfem. Sebagai satuan yang terkecil. Bagaimana dengan suffix? Kalau tadi prefix itu adalah awalan, maka suffix adalah akhiran. Karena di-attach-nya pada akhir sebuah kata. Contohnya bagaimana? Yang tadi, ness, dumb, shape, full, iti, all, dan lain sebagainya. Di sini ada tabel, Mbak dan Mas bisa melihat. Di sini ada kumpulan prefix. Unhappy, unlucky, re-establish, reassure, macam-macam. Kalau suffixnya di sini ism, bisa meant, bisa full, careful, friends, bahkan bentuk komparatif adjective juga punya suffix ternyata. Fairer, nicer, angrier, seperti itu. Nah, morfem itu kita anggap sebagai payung. Sebagai payung yang di atas. Karena nanti turunannya ada banyak. Morfem terdiri atas free morfem dan bound morfem. Namanya istilahnya juga free ya. Dalam artian bebas, tidak terikat. Atau kita bisa bilang bahwa free morpheme ini adalah morpheme that can stand alone. Morfem yang bisa berdiri sendiri. Mbak dan Mas misalnya menulis kata beauty. Ada tidak maknanya beauty itu apa? Ada Ada. tidak? Ada. Ada beauty. Beauty. Ya. Apa itu beauty? Cantik. 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 Noun. Ya, noun ya. Kecantikan, Arti dari kata beauty itu apa? Oh, Beauty itu kecantikan, cantik, indah, indah, Cantik. cantik. Nah kan, kecantikan, cap cicip kembang kuncup. Beauty itu Indah, Indah. indah itu sama dengan cantik tidak sih? sama. Sama. Lah, berarti Hmm. kalau Anda bilang saya cantik, berarti I'm beauty, begitu? I'm No, beautiful. Nah, itu beautiful. Kan berarti beautiful dengan beauty hal yang berbeda. Hmm. Oh iya benar. Apa itu beauty berarti? Indah, Ya. Tidak bisa. Indah itu adjektif. kecantikan, Kecantikan, betul. Beautiful, cantik. Cantik dengan kecantikan itu berbeda. Masa Anda bilang I am beauty? I am beautiful. You are beautiful. They are beautiful. Mm-mm. Kecantikan, part of speech-nya apa? noun, Now, bisa tidak Anda tambahkan possessive seperti my beauty, her beauty? More beauty ya. bisa, Bisa, bisa iya. lebih cantik. Bukan lebih cantik ya. Iya lebih Kecantikan kecantikan, saya, lebih. kecantikan mereka, kecantikan dia, begitu. Jadi saya ulangi bahwa nomina itu bisa Anda tambahkan dengan possessive. My, his, their, your beauty impress me. Kecantikan Anda mengesankan saya. Nah, ini namanya free morpheme beauty karena bisa berdiri sendiri. Anda tulis hanya satu huruf seperti ini beauty, ada artinya kecantikan. Tapi kalau Anda tulis full, F-U-L, ada maknanya? Ada no, beauty. Tidak Ada. ada. Tidak ada. Oleh karena Beautiful, itu, full ya. Oke. morfem full
kita anggap sebagai bound morpheme atau istilahnya sebagai morfem terikat, morpheme that cannot stand alone. Morfem yang tidak bisa berdiri sendiri karena tidak memiliki makna. Bagaimana supaya dia bermakna? Yang Anda harus attach dia dengan free morpheme. Jadi kata beautiful terdiri dari dua morfem. Yang pertama free morpheme beauty, yang kedua adalah bound morpheme full. Oh. Nah, begitu ya, paham ya? Baik. Yang kedua ada member. Member itu apa artinya? Anggota. Anggota, oke. Biasanya member itu di-attach dengan suffix. Apa biasanya? Ship. Ship. Membership. Membership apa artinya? Keanggotaan. Anggotaan, betul. Friend juga seperti itu. Friend, teman. Kalau friendly, Friendship. Friendly, ramah. Friendly dengan ramah. Friendly dengan ramah. bersahabat. Tidak dengan ramah ya. Kalau dengan ramah itu nanti jatuhnya Kindness, Kak. adverb kalau ada kata dengan. Jadi bilang saja bersahabat, ramah, dan lain sebagainya. Itu friendly. Bisa juga ada friendliness, friendship, dan macam-macamnya. Berarti tadi kalau ada ness, dem, al, ship, terus kemudian tadi li, nah itu masuk ke dalam ranahnya bound morpheme, sedangkan kata-kata yang memiliki makna bisa berdiri sendiri disebut sebagai free morpheme. Secara garis besar seperti ini turunannya, jadi kita punya payung yang paling atas itu morpheme. Dibagi menjadi free morpheme, kemudian ada bound morpheme. Sekarang kita menghitung jumlah morfem. Jadi Mbak dan Mas harus cermat terhadap proses pembentukan kata ini. Karena morfologi itu juga selain dia kajian tentang morfem, juga kita melihat proses pembentukan sebuah kata. Misalnya di sini ya, saya tuliskan kata cat, singular nih, tanpa S, kan berarti meaningnya cuma satu. Berarti number of morpheme-nya berapa? Satu. Karena cat. Tapi ketika dia cats, ada S-nya, berarti dia hitungannya adalah ada dua morfem. Dari mana proses ini terjadi kok bisa ada dua morfem? Karena satu, free morpheme cat, kemudian bound morpheme S. Dua jadinya. Kemudian lagi, look. Look saja kita hitung satu. Tapi ketika looked, jadi dua morfemnya. Morfem yang pertama yaitu free morpheme look. Morfem yang kedua, ed, ini sebagai bound morpheme. Total 2. Looks juga 2. Karena S itu kan suffix. Ada 2 morfem di sini, looking pun juga 2. Gampang ya, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Oke. Jadi free morpheme contohnya seperti apa, Mem? Seperti cat, look, beauty, honest, believe. Kalau misalnya ada kata honesty, apa ya masih satu morfemnya? 2. 2. Terdiri dari apa dan apa? Honest dan Honest Honest and dan TY. Ya, honest dan why. Karena di sini honest saja jadi cuma satu. Tapi ngomong-ngomong honest itu apa artinya? jujur. Jujur. Kalau honesty, Kejujuran. kejujuran, betul. Jadi sekarang sudah harus seperti itu ya. Anda lihat kelas katanya sehingga maknanya nanti menyesuaikan. Jadi yang terpenting ketika belajar bahasa asing itu Anda dapat grammar nih, misalnya mata kuliah grammar. Bukan Anda dijejelin dengan tenses, misalnya harus sudah belajar simple present, simple past, present perfect. Nggak bisa. Belajar bahasa asing awalnya dari kelas kata terlebih dahulu. Makanya Anda di semester 1 ini, mata kuliah grammar kan tidak belajar tenses. Tapi belajarnya kelas kata. Apa itu nominal, verb, apa itu adjective. Kalau sudah katam itu, baru bisa Anda merangkai sebuah kalimat. Di dalam grammar juga yang Anda pelajari, Anda kuasai itu cara membuat kalimat sederhana dulu.
Yang penting tahu fungsi, ada subjek, ada verb, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah membicarakan konsep tadi morfologi sebagai payung ya. Kemudian morfologi turun, ada free morpheme dan bound morpheme. Kita lihat di sini bahwa bound morpheme itu kembali dibagi kan menjadi dua. Yang pertama prefix. Tadi prefix bahasa Indonesianya apa ya? Awalan. Awalan. Ya, awalan. Yang kedua suffix atau akhiran dalam bahasa Indonesia. Prefix which precedes free morpheme. Precedes itu apa? Precedes. Di awal. Precedes comes before. Diawali. Iya, diawali, mengawali, karena ini kalimatnya aktif. Jadi prefix itu precedes free morpheme. Awalan yang mengawali free morpheme atau datang lebih dulu dari si free morpheme. Contoh, kata distrust. Jadi proses pembentukan kata distrust itu ternyata terdiri dari prefix dis ditambah free morpheme trust menjadi distrust. Kalau trust dengan distrust maknanya berbeda tidak? Beda. Berbeda. Beda. Trust maknanya positif, distrust maknanya negatif. Jadi sebenarnya meskipun nanti kalau Anda belajar TOEFL, di dalam keterampilan membaca, sebenarnya morfem-morfem seperti this, morfem seperti an, itu ada maknanya. Kalau tatarannya atau cakupannya pada keterampilan membaca ya. Cuma kalau pada keterampilan morfologi ini, pemahaman tata bahasanya, this, an, dan lain sebagainya itu tidak ada maknanya. Sehingga dia harus di-attach ke free morpheme supaya menjadi makna yang jelas. Begitu. Jadi kan kalau this memang sebenarnya dia negatif. Itu kalau dalam reading comprehension. Kalau dalam grammar tidak bisa seperti itu. Kita anggapnya pokoknya tidak bermakna. Untuk yang contoh kedua, suffix ini which follow free morpheme. Karena dia ada di belakang, akhiran, maka dia datang setelah free morpheme. Apa contohnya tadi? Happiness. Jadi happiness ini terdiri atas kata happy sebagai free morpheme followed by ness sebagai suffixnya. Berapa morfemnya? 2. Dua. Apa contoh lain dari suffix? Ada li, ness, able, dan lain sebagainya. Sampai sini bisa dipahami, Mbak Mas? Bisa. Oke, Bisa. lanjut ya. Nah, Gampang toh? Kalau sekarang Masya gampang, Miss. Allah. Lumayan. Hari ini Nah, gampang. Ya, jadi bound morpheme contohnya apa saja, Mem? Oh, ada akhiran S, ada akhiran ed, full, this, unable, dan lain sebagainya. Ini masing-masing jumlahnya 1. Meskipun dia cuma 1 huruf seperti ini S, tapi dia ini fungsinya sebagai morpheme, bound morpheme. Harus tetap dihitung, karena kan dia membantu dalam pemrosesan kata baru. Book dengan books kan berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada. Misalnya dia singular, kita tambahkan kata tertentu atau huruf tertentu kan tidak. Kita cuma menambahkan kata bilangan 2 buku, 3 buku. Dalam bahasa Inggris S ini kan penting. Jadi S pun tetap dihitung 1. Ed perubahan verb ya menjadi simple past juga ini kita anggap menjadi 1 morfem dan lain sebagainya. Nah, sekarang di sini ada exercise. Segment the following words. Segmen maksudnya Anda pecah. Anda breakdown the following words into free and bound morphemes. Contoh, kata forgiveness. Itu bagaimana proses pembentukannya. Apa free-nya, apa bound-nya. Free-nya forgive. Ya, Bound-nya free-nya forgive. Boundnya nas. Ya, Nas. bagus. Bound-nya ness. Kalau happiness, lanjut. Primordial Happy. happy. Nas. Bonfimnya nas. Nas. Ya. Sekarang nomor 3.
Free-nya attract. Primorfemnya attract. Attract. Penmorfemnya Bound-nya ion. ion. Ya, Ya. betul. Next. Free. Primorfemnya Purchase. purchase. Re. Bonmorfemnya Re. Purchase. re. Re. Primorfemnya purchase. Ayo. Salah. Primorfemnya Benar. purchase, bound-nya re. Bonmorfemnya re. Purchase. Primorfemnya purchase, bound-nya If I'm not mistaken, I have already given you this pronunciation. Purchase. Sorry. Per, Repurchase. jangan Repurchase. terkecoh dengan kata chase. Repurchase. Repurchase. Nggak ada i-nya, ini nggak ada diftong i ini. Purchase. Repurchase. Repurchase. Oke. Purchase. Jadi free morphemnya adalah Purchase. 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 Bound morphemnya Bounce morphemnya re. re. Ya, oke. Lanjut. Connect. Primorfemnya Primorfemnya connect. connect. Bound morphemnya Bonmorfemnya dis. dis. Ya, this. Lanjut. Apa itu mem? Saya belum pernah dengar. Iya, deteriorate. Deteriorate and ion. Ya, deteriorate sebagai free morphem. Deteriorate. Kata kerja, bound morphemnya ion ini ya. Ion. Ya, What is the meaning? ya find out. Look up in the dictionary. Incomplete. Incompletion, free morphemnya Complete. Completion. ya, complete, melengkapi. Complete. Bound morphemnya Bonmorfemnya In. in and on. In ya, and in ion. and yan. Ion. Ya, lanjut modernize. modern. Primorfem Modern. And Bonmorfem Boundnya yes. Bound morphemnya Is a Yes. ya, I-Z. I-Z-E ya, eyes. I see. Apa sih artinya modernize? Pembaruan ya? Modernisasi. Membuat menjadi modern. Pembaruan itu kata benda loh. Pembaharuan ya? Pembaruan kata benda, nggak bisa. Membuat Memodernisasi. modern. Memodernisasi masih nggak apa-apa. Sama-sama verb. Tahu dari mana kalau modernize itu verb? Dari Ada is. from the Ya, bound dari- morpheme. Ya, Iya, dari suffix is. Contoh Is. lain. Misal hospital. Iya. Apa itu hospital? Hospital. Rumah sakit. Sakit. Dia sedang dirawat. She is being Hospitalized. hospitalized. Dari hospital ada transisi menjadi hospitalized. Akhirannya juga is. Berarti akhiran is itu cenderung mengubah kata menjadi kata kerja. Kemudian disengagement. Engage. Engagement Admin. primorfin. This-nya bound morphine. Ya, Man. Disendment. ya this dan ment sebagai bound morpheme, free morpheme-nya engage. Desk, Das. Dash and S. Dan Primorfin bound morpheme dash. S. Primorfem Boundnya dash. S. Bonmorfem S. Bound morphemnya S. ya desk-nya free morpheme, S-nya bound. Meaningfulness. Morpheme meaning. Bonmorfem Full and fullness. Ness is bound. Nas. Free morpheme-nya meaning. Full tree. Mean. Min. Ya, mean. Ya, Kan ya, ada mean. kata-kata ya. Ada What does it ing, mean? full, and ness. Oh iya, iya, iya. What does it mean? Meaning berarti base-nya atau stem-nya itu adalah mean, bukan Mean. meaning. Iya. Jadi bound morpheme-nya ada 3, ada ing, Ya, full, ing, dan full, ness. and Ada ness. Full and ness. Betul. Unhealthy. Health. help. Primorfem Health. healthy. Ya, On and y. Morpheme on. And And ya, y. Oh ya. betul. An dan why. Tadi bisa kalau diminta untuk breakdown. Sekarang kalau ditanya part of speech, bagaimana? Forgiveness, part of speech-nya apa? Forgiveness. Kalau bingung ada cari analogi yang juga sama-sama menggunakan ness di awal, di akhir. Happiness. Happiness, Kebahagiaan. kebahagiaan. Kean dalam bahasa Indonesia itu nomina atau noun. Kebahagiaan. Contoh lain dari kebahagiaan yang sama-sama kean, coba apa?
Uh, Ketidakpastian. oh, Kemiskinan. Hah? Miskin adjective. Kemiskinan noun. Oh Nah, itu iya. Anda terapkan. Kan Anda punya sense of Indonesian. Anda penutur jati bahasa Indonesia. Kalau bingung dengan kelas kata, coba ubah dulu ke bahasa Indonesia. Heeh. Forgiveness. Oh tadi, saya bingung apa ya? Oh, happiness kan ada. Berarti suffix ness itu cenderung mengubah kata fungsinya menjadi noun. Noun. Kata si Attraction. Apa ini part of speech-nya? No. Noun. 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 Ion. Kalau Ada ion. attract, Sekarang Verb. attract, iya, verb. Repurchase, Verb. purchase Verb. penjualan ya. Verb. selling kalau penjualan. Verb. Repurchase. Anda Bayar ya? suka lipstick di Verb. mall. I'd like to repurchase it since I like the color. Pembelian kembali. Pembayaran kembali. Pembayaran pay. Pay. Pembayar itu pay. Pembayaran payment. Beli lagi. Membeli Pesanan lagi. kembali. Beli lagi. Repurchase. Jadi Verb. Mbak Mas ini memang masih PR ya untuk mengartikan definisi dari sebuah kata. Ini PR-nya nih, mendefinisikan. Yang kedua untuk mengidentifikasi kelas kata. Maksudnya bagaimana Mem tadi mendefinisikan? Sekarang coba saya tanya. Teach, tahu teach ya? Iya. Apa itu teach? Mengajar. Mengajar. Yaitu Iya. padanan katanya. Tapi definisi dari teach itu apa? Verb. Memberitahu ya. Itu padanan katanya, tapi definisi. Teach. Definisi dari teach Mengajar. adalah Mengajar. Apa? Ajaran. kan diminta definisi bingung. Mengajar. Mengajar itu padanan kata, bukan definisi. Kalau saya tanya apa itu definisi insomnia? Apa? Nggak bisa Oh, Tidak tidur. bisa tidur. Tidak bisa tidur. Apa tidak bisa tidur? Apanya? Itu sebuah penyakit. Penyakit, Penyakit. penyakit, Gangguan tidur. gangguan tidur. Oke, itu definisi dari insomnia. Sekarang definisi dari kata teach. Sebuah Seseorang Kegiatan Menyampaikan ilmu. untuk menyampaikan betul. Kegiatan. Iya. Berarti pakai bahasa Inggris Kegiatan coba. menyampaikan ilmu. Teach is an action delivered iya. by teacher to to student. To students. Ya, students. misalnya seperti itu sederhananya. Jadi dimulai dari apa? Kegiatan. Because it is an action. Teach kan action. Tindakan. Sama tadi seperti repurchase. Anda tahu padanannya repurchase. Tapi apa definisi dari repurchase itu? Tindakan. Sehingga tahu kelas katanya. Iya, iya. Benar, Miss. Tidur, sleep. Apa itu definisi tidur? Kegiatan. Tindakan Kegiatan. Kegiatan. Membaringkan badan, membaringkan terlelap, setelah menutup mata. menutup mata, beristirahat. Nah itu definisi dari sleep. Kalau guru berarti teacher, apa definisinya? Profesi. penyampai. Seseorang yang Teacher bukan menyampaikan. profesi. Oh, Seseorang yang menyampaikan. Ya, a person who deliver Ya. materials iya. to students at school misalnya. Jadi bisa Anda bandingkan kalau tadi teach itu adalah an action, kalau teacher adalah person. Nah, itu definisi. A person. Ya. Kembali lagi ke ini yang disconnect. Disconnect part of speech-nya apa berarti? Disconnect. Kan Connect. Verb. Verb, ya. Next, deterioration. Noun. Deterioration artinya. noun. 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 Ada. Noun. Nah, Noun. coba cari analoginya yang suffixnya sama-sama shen.
Saturation. Education, Ya. education. Education, oke, gampang gitu ya. Extension. Education bisa. Organization. Organization, ya, sama-sama shen. Berarti shen itu cenderung membuat kata menjadi noun. Noun. Kata benda. Incompletion, tidak perlu lagi ada pusing karena sudah dari sini tadi, deterioration. Sama, berarti incompletion juga sama-sama kata benda. Benda. Modernize, tadi sudah ditebak yaitu verb. Disengagement, apa ya disengagement? Nggak jadi tunangan. Suatu kegiatan. Dikhianati. Dikhianati. Dikhianati itu verb, Pak. Sesuatu gagal. Dikhianati mah betrayed. Ini tuh Tidak. Kondisi pemutusan hubungan. ya, jadi verb Kegagalan speech-nya dalam apa? hubungan. Noun. Noun, oke. Engage itu tidak selalu melulu berhubungan dengan pertunangan ya. Meningkatkan YouTuber untuk meningkatkan engagement kan berarti bukan meningkatkan Interaksi. pertunangan. Desk, Meja. Meja, Noun. kata benda. ya, Yang- noun. Meaningfulness, Noun. noun. Unhealthy, Adjective. Unhealthy, adjective. adjective. Saya sehat. Bahasa Inggrisnya apa? I am healthy. I'm healthy. I I'm am healthy. healthy. I am healthy atau I am health. I I'm health. I'm health. am healthy. Nah, kan dipelintir sedikit terus I'm bilang, I am healthy. I'm healthy. I'm healthy. Oh iya. I am healthy. 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 Berarti kalau Unhealth. health itu apa? Unhealthy. Sehat. Enggak bisa. Kan Sehatan. tadi saya sehat. Saya sehat, I am healthy. Jadi healthy artinya sehat. Sehat. Kalau health, Sehatan. kesehatan. Iya. Noun. Noun, kesehatan. Tadi noun itu bisa apa? Menggunakan possessive. My health, kesehatan saya. Your health, their health. Karena noun. Noun. Iya benar-benar. Ya, jadi maksud saya nih nanti luaran dari pokok bahasan morfologi ini seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, Mbak dan Mas bisa mengidentifikasi kata-kata, oh dia masuk ke ranahnya verb, dia adjektif, dia adverb, dia noun, itu tanpa melihat bantuan kamus, tanpa melihat bantuan alat apapun, hanya menebak dari apa? Dari sufiksnya. Noun, 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 verb, verb, noun. Noun gitu loh maksudnya ya. Jadi Anda harus meningkatkan pemahaman Anda tentang segmentasi tadi. Healthy, health. Oh, ada perubahan fungsi kelas kata ternyata di situ. Begitu. Jadi bagaimana bisa Anda merangkai sebuah kalimat yang tepat ketika part of speech-nya pun belum benar. Mhm. Ya, sekarang saya punya oleh-oleh nih. Sudah saya upload sebenarnya di Google Classroom. Mbak Mas bisa lihat ketika mengerjakan, Mbak Mas bisa klik dulu kemudian download ya. Kalau tidak di-download nanti tidak bisa dalam bentuk Word. Nah, ini ada 40 pertanyaan. Mhm. Tugas Anda adalah Anda mengidentifikasi, membreakdown, memecah. Yang harus diisi adalah kolom free morpheme dan prefix dan suffixnya ini, bound morpheme. Untuk yang part of speech Anda ignore saja. Ini belum sampai ke situ materinya, tadi baru mukadimah ibaratnya. Jadi yang tabel part of speech Anda kosongkan terlebih dahulu karena akan kita bahas minggu depan. Ini dikosongkan, yang Anda kerjakan tadi ini free morpheme dan bound morpheme. Ya, ada 18 orang. Oke. Ya, silakan bergabung.
Halo. Halo, kita kok nggak Bareng lagi Kak Sisil. Halo kita Kak Rika. lagi. Sama Kak Iya. Jonathan. Halo. Oke. Gimana ini? Kerjakan. Itu tadi ya soal yang 40 tadi ya. Iya, ada yang sur. Hmm, coba. Mana ya? Disagreement. Udah download belum? Aku lihat dulu. Aku belum Aku download. udah sih. Oh ya udah tuh ada. Yang Mau ketik share kamu. kah? Share ini kah? Iya, share aja, Kak. Boleh. Sebentar. Ada lihat tidak? Ada. Oke. Nggak Ada. isi ya. Primorfemnya apa nih? Agree ya? Ya agree. Iya, agree. Prefixnya this. This sama Suffixnya man. Suffixnya men. ya And then poetic apa? Poetic poet. Poet ya? Oke. itu. Primordiumnya poet. Poet Prefixnya nggak ada. berarti nggak punya prefix ya? Oke. Suffixnya Suffixnya i, Ik- ic. Oke. oke. Primorfemnya reconsider. Consider. Oke. Consider prefixnya Re. re. Ininya Id. d. ID. I sama D. Oh, i sama d I ya. sama Oke, oke. I. Tadi pagi Oke. belajar soalnya morfosintaksis. Ini gampang. Oke, primorfemnya ki. Key. No prefix. Ininya Suffix s. Iya. S. Ininya Computer. Computer prefix no, suffix is. Is. Oke. Useful. Use. Use. No Use. prefix. Full. Suffix Full. full. Oke. Ini apa? Impress ya. Impress. No prefix. Suffixnya ion Ion. Ions. sama S. Ion. Ion sama Ion. S. N sama Koma S sama ya. S. Iya. Oke. Complete. Complete. Prefix In. Complete. Prefixnya in. In. Suffix Sama ion. aja ion. 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 Obey. Ini apa? Obey. Obey. Prefixnya This. This. No suffix. Oke. Ini tadi Ini yang udah. tadi ya. Engage. Sebentar. Tadi engage. Engage. Ininya Prefix this. This. Men. Ini Men. 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 Oke. Jumping. Jump. Jump. No prefix. Suffix ing. In. In. Oke. Acceptable. Primordium accept. Accept. No prefix. Accept. Prefixnya No prefix. Able. No. no. Suffix Oke. able. Able. Sorry, able. Windy. Win. 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 No prefix. Why? Suffix Why? y. Ya. Ini Create. sorry. Salah. Create. Mm-mm. Create. No prefix. Ini Ion. Ah, Ion. ini Friend lines. friend. Friendliness. Friend. Li ya. Ya, Lia Manes. L Elie. apa Elie? Elie. Friendly. Elie. Elie sama Ness. Nas. Oke. Right. Arrival. Arrive. Arrive. Ini All. Oh. All. All. Iya. All. L. L apa L doang? AL. Betul. Oke. Oke. Capability. Ketebol. Capable. Couple. Iti. Ya. It ya. Ya, IT. City. Repurchase yang tadi. Purchase. Prefix re. Purchase. Re. Purchase. Oh ya, sorry. Oke. Yep. Employ. Employ. Prefixnya on. I-nya satu apa dua? Employ aja nggak pakai E.
Employee, Gini ya? employ ya. Nggak pakai e. Oh, oke. Oke. Employ. An. 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 Sorry. Sufiksnya men. Man. Oke. Ini Adventure. adventure. Gini ya? Iya. No prefix. Os. Suffix us. Ya. Sorry. Iya betul. Udah kah? Oh, masih ada. Masih ada. Joyful. Joy. Free morpheme joy. Prefix no prefix. Suffix Full. 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 Nation. Nation. No prefix. Al. Yes. Adjust. Adjust. No prefix. Able. Able. Compete. 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 Itif. Ini apa? Itif. ITV atau if ITV. aja? Itif. ITV gini? Iya. Apa tif aja? Itif itu kan suffix kan? Mengubah kata oke. kerja jadi kata sifat. Oh, oke. Freedom. Freedom. Free. Free. Prefixnya nggak ada. Suffixnya dom. Ya. Lecture. Lecture. Ya. S. S. Oke. Enjoy. Able. Able. Yep. Attractive. Attract. Attract. Ya. If. Yep. Assist. Assist. Membership. Light. And Care. careless. Books. Book S. S. Sini gampang ya. Ide. Prema. Ini Ya, apa? mature. Betul. Mature. Free morpheme-nya mature. Prenya. Mature Itu ya apa? berarti ya? Ya, mature. Pre-nya prefix. Ininya Oh, pre oke. gini. Iya. Ya. Ya. Oke. Ando? Do. Endo. Do. Oh, do. Oke. Undo. Prefixnya Do. an. Oke. Immortal. Mortal. Ya. Foto. Im. Im. Appear. Appear. Salah box. Appear. No prefix. Appear. Suffixnya ends. Enggak. Dia di suffix. Oh, sorry. Salah naruh. Hands. Di suffix jadinya apa? Kori. Apa? Ya bener kok, udah. Halo? Nggak ada, udah. Bener. Di suffixnya apa? Nggak ada, Nggak ada. udah. Oh, gitu. Oke. Udah. Discourage. Courage. The courage to Oke. show This. courage. This. Oke ya. Ya, Oke. mantap. Oke, udah selesai ya. Terima kasih Siapa kami mau ini? Mas. Keren. Ngudut dulu ah. Udah. Selesai. Part of speech-nya nggak boleh diisi dulu ya. Noun. Nggak boleh katanya. Tadi pagi tuh baru belajar morfosintaksis sama Pak Komara, makanya relate. Nanti suruh kasih tahu. Oh, Hanes bukan kelas karyawan baru ya? Ini semester 2 ini. RPL saya, Mbak. Oh, Mm-mm. kita baru kalau Karika Kenapa putus-putus suaranya, sorry?
Halo Mbak. Halo. Kalau Kenapa? Kak Rika Oh, nanya Udah Mbak sama, Rika. aku juga baru. Aku baru apa? juga. Dengan Iya, baru sama. Aku salam kan kenal kakak semua. aku kan ngambil Salam kuliah juga di kenal. STB Alia yang di Yogyakarta. Ternyata meskipun RPL beda sistem ya. Padahal adik kakak Oh ya? Universitas Lia. Iya. Cuman Oh, kalau di Maksudnya gimana? kalau di STB Alia itu kan digelarnya SS ya. Kalau di sini kan S-Hum. Oh, Prodinya juga beda. Kalau yang di sini kan bahasa Inggris, kalau yang di sana sastra Inggris. Tapi yang dipelajarin oh. banyak yang sama mata kuliahnya. Jadi ngambil tapi dua. sama-sama Ah, ah. Lia. Iya, cuman di sana masih Sekolah Tinggi Bahasa Asing Lia. Kalau di sini kan udah universitas di Jakarta. Hmm. Bedanya itu aja. Oh, beda ya? Beda. Dulu kan ini kan Oh, kenapa ngambil dua-duanya di sama-sama di Lia sama-sama bahasa Inggris? beda. Ini bahasa Inggris, kalau di sana sastra Inggris. Oh, Mm-mm. mantap. Jadi Itu nanti dapat 2 gelar ya, kakaknya iya, ya, iya. kayak Hanes ya. Oh gitu. Ah, ah. Ngikut kelas pagi, abis itu ke kelas karyawan, jadi ikut 2 kelas gitu. Enggak, kalau misalnya yang di STB Alia itu malah dia hari kerja, tapi dia setelah jam kerja jam 6 setengah 7, 6.30 lah sore. Oh gitu. Berarti Online ini juga. Kak Yohanes di Jogja. Enggak, Jakarta. Kan online. Oh, online juga di sana. Online. Lebih murah lagi, cuman per bulannya Berapa? 620 apa 650, edunitas juga. Oh gitu. Akreditasinya sama B. Hmm. Tapi emang ya kalau aku kan kuliah banyak ya, ada kali sekitar 18 kampus. Kampus-kampus Jawa itu lebih murah loh. Nggak tahu deh. Kalau Jabodetabek itu lebih mahal ya. Tapi waktunya gimana? Kan online, pakai device banyak yang penting. Alalala. Nggak pusing, ini aja satu pusing. Enggak lah. Kita belajar sama suhu. Apa kabar kita dulu kuliah di UKI kan? Itu konvensional itu. Enggak lah, zaman sekarang tuh malah enak loh. Mau kuliah 100 kampus juga bisa. Keren. Kalau yang sekarang di Lia emang nanti gelarnya apa? Sarjana Humaniora, S-Hum. Universitas ya, yang ini yang Oh. sekarang kita. Ini sarjana humaniora. Oh, Prodi oke, bahasa oke, Inggris. oke. Humaniora tuh banyak, ada arsiparis, ada apa lagi banyak deh. Hmm. Oke. Ada juga yang SPD. Itu katanya nanti kita di Oh, semester berapa SPD pendidikan. itu katanya ya. Gimana Pas di gimana? awal-awal. Gimana? Waktu pas di awal-awal online, nanti di semester berapa kita disuruh apa sih? Oh, peminatan PK. Peminatan, iya kayak Iya. gitu. Tapi Maunya tapi sama aja. guru, tour guide, sama aja ya. Iya. Iya ya Pak. Gelarnya sama-sama humaniora. Gelarnya. Itu sama kayak kalau di sastra itu ntar dia mau penjurusannya mau kemana, ke sastra, prosa, teater. Itulah yang bikin beda. Tapi yang dipelajari ini sama-sama bahasa Inggris. Cuman kalau di prodi bahasa Inggris kita ini kan kita lebih ke structure ya, ke bahasanya ya. Kalau mereka kan ada yang di sastra itu kan mereka ada juga belajar puisi, prosa, novel. Kalau kita nggak belajar itu. Tapi kalau fonologi ini wajib. Iya, paham. Oke. Jadi nanti kamu gelarnya ada 18 deh. Sekarang kan lagi 18 online. Iya, S1, S2, S3 nggak online. Iya. Sama yang 20. Wah. Nggak juga sih, ada yang double-double juga sih. Kayak Thank you, sarjana Arisa. manajemen itu dia prodinya peminatannya udah beda tapi ntar gelarnya sama. Gelarnya nggak 18, bisa lebih kecil juga sih kalau lulus. Ya sebentar kan Kayak udah teknik ada. ya, Terus, ya Mbak Sisil. Kayak teknik kan ada yang komputer, ada yang memang beneran teknik, ada yang elektro gitu. elektro, iya. Iya kan? Dibagi-bagi, iya benar-benar Pak. Tapi gelarnya sama. Kayak komputer Iya. ya. Kan aku kan kuliah komputer ya. Jadi dosenku ada yang SPD tapi komputer, ada sarjana teknik tapi Oke. komputer, ada Eskom tapi komputer, Tapi ada SSI juga komputer. Aduh, kocak. Indonesia ini kebanyakan gelar. iya sih. Kayak sarjana ekonomi, sarjana manajemen yang dipelajarin sama loh, Mbak.
Yang beda Tuh gelar doang. 18-18-nya lancar nih. Lancar sih, lancar. Yang Ya penting nggak device apa-apa. ya. Banyak gelar tapi kan beneran, bukan cetakan. Iya. Biar siapa ya? By the way, nanti yang UTS tuh kita tetap ngikutin jam ininya kan, jadwal kuliahnya kan? Biasanya sih Sama dikasih jadwal. jadwal sih. Kalau kemarin aku ada yang beda. Oh, Karena kasih ada jadwal. yang bentrok kayak kuliah apa ya kemarin, lokakarya sama struktur bahasa Inggris tuh aku bentrok waktunya sama. Maybe Jadi nanti mungkin ujiannya dibedakan, mereka yang ngatur nanti waktunya ya. Hmm. Mm-mm. Hmm. Kadang ada juga yang harus ke kampus tapi aku nggak bisa kampus, jadi susulan. Oh ya? Karena aku memang dari awal ditawarkannya online, aku ngambil online. Kalau ke kampus nanti aja lah pas bimbingan. Kalau bimbingan kan kita bisa ngatur waktunya nggak sesuai jadwal kan, janji dengan dosen kan. Jadi lebih Iya. fleksibel. Iya, benar-benar. Kalau yang terjadwal ini kan agak susah karena bentrok-bentrok itu loh. Iya, sebenarnya karena buat saya yang jam 4 sore ini agak repot ya. Bentrok ya, Mbak? ini Karena Karika saya yang kan kerja. guru ya? Oh. Karika yang guru ya? Enggak, saya kerja di Oh, perusahaan yang guru swasta. enggak, soalnya mirip ada yang guru juga, lupa namanya. Kirain guru, bukan ya? Bukan Kartika, satu lagi ada guru Kartika juga. itu yang guru. Bukan, Kartika guru juga, ada lagi satu lagi guru juga. Hmm. Lupa deh namanya siapa. Oh, Repot juga kan jam 4 kerja sampai jam 5. Iya, saya juga tuh. Kadang-kadang makanya suka nginep kantor. Gila ya. Karena mobilitasnya ya. Tapi saya suka rekam sih untuk pribadi. Jadi malamnya tuh itu review. kita rekam itu terus nanti kesimpannya di mana sih? Aku belum ngerti deh. Kalau aku di komputer sih. Oh, iya. Gue di handphone nggak Kalau ngerti. di handphone Oke. nggak bisa ngerekam karena Iya, makanya Android. ya, yes. Iya. Kadang dia kerekam gambarnya doang tapi suaranya nggak ada. Percuma kan. Oh, Yang kita butuhin kan suaranya. kan suaranya, iya. Ingat kalau zaman dulu tuh suka bawa apa? Rekaman Walkman ya. Walkman. Yang kita Tahun butuhin kan 90-an suaranya. juga ya kakaknya Iya, ya? akhir led. Sama dong. Oh gitu. Iya, inget banget dulu tuh. Keren. Sebenarnya ya prinsipnya sama, cuma lebih digital aja sekarang. Apalagi fonologi Iya kan sih. memang butuh ngedenger. Atau kok kenapa kakak nggak ambil tuh, kan aku lihat banyak tuh iklan yang masternya di mana gitu. Ada Ambilnya ngambil ini. online. Whisky. Aku nih yang S2 ada 4. Yang ngambil di luar ya? Buset. Enggak. Ya masternya ampun. Ambilnya maksudnya Banyak dalam negeri semua. banget. Enggak, Asli Ada ini kok, Pak. ngaturnya itu. Gila. Nanti panjang banget itu di KTP kalau udah lulus semua. enggak sih. Enggak ditaruh di KTP juga. Oh, Apa maksudnya kampus keluar ya? motivasinya? Kenapa ingin kuliah? Enggak ada, iseng Karena aja gabut. motivasinya apa? Kenapa? Membuktikan teori Maslow. Ya Allah. Oh, maksudnya tadi ngambil kampus di luar negeri? Enggak sih. Iya, enggak, maksudnya banyak tuh sekarang aku lihat di iklan. Oh Iya, iya. Mas, jadi Banyak aku. dia kerja Singapura, di online juga, cuman universitasnya di Dalam Singapura, negeri. Oh di enggak, kalau luar negeri enggak. luar. Karena aku sayang ini maksudnya karena kalau ke Dikti itu kan harus konversi lagi ya, karena aku PNS. Harus konversi Oh, gitu. konversi ke Dikti karena kan dia perguruan tinggi di luar kan nggak terdaftar di Indonesia, jadi harus penyetaraan. Oh gitu. Mau di Harvard sekalipun misalnya atau Oxford tetap penyetaraan. Live break room. Makanya sih S1 kalau bisa sih dalam negeri. Karena kita kalau tujuannya mau kerja di dalam negeri ya. Kalau S2 nggak apa-apa sih di luar. Buat kakak maksudnya buat master, ngambil master buat S2-nya. Buat gabut aja. Kalau kayak iya. Gabutnya belajar doi. Daripada dugem, capek. Sama-sama lembur. "25 seconds." Mau berakhir.
Iya, ntar balik ke main room. Kebayang nggak sih dulu zaman kita offline kuliah kan, kelas Sampai jam ngantuk, ini bisa ngemil, bisa makan. 12. Are you done yet discussing? Yes, ma'am. You have. Number 1, disagreement. Agree. Then, Miss, Agree as the free morpheme. Yes, And why the bond morpheme? prefix this, This suffix ment. is suffix ment. Yeah. Prefix this and suffix ment. Number 2. Free morpheme Yeah. for Morpheme. no prefix, suffix ic, is. I see. Yeah. Suffix ik. Yeah. Poet. Number 4. Oh, Con- number 4. consider, Consider. consider, Consider the base Re. word. Re and ed. Suffix ed. Suffix is Yeah, the prefix is re and followed by suffix ed. Number 5. key. Okay. key, suffix Key, Yes. suffix s. Right. Primorpheme key and then suffix s. Number 6. Computer. Computer. The suffix is IC. read and zip The verb morpheme is computer. is Suffix ed. eyes and Eyes and ed. ed. Yeah, so there are 2 suffixes. Ya. Computerized berarti dia kelas katanya apa? Dia adjective ya? Computerized. Tadi apa deh? Membuat menjadi Verb. verb. Ya, dia sebenarnya bisa verb, bisa adjective, tergantung. Kalau setelah kata computerized ada noun, berarti computerized-nya di sini sebagai adjective. Tapi ya udah, teman-teman belum nyampe ke situ materinya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa computerized itu adalah verb, sudah sampai situ pun betul. Oke. Nomor 7, useful. Use. Use. Use dan Full. full. And full. Mhm. Number 8, Impress. Impress. Press. Prefixnya im sama sien. Ada dua, ion sama s. Ion and s. impressions itu apa sih? Impression itu Kesan, berkesan. Berkesan. Berkesan impressed. impression tuh kayak tadi apa? Iya, Lupa. kesan ya. You have to give me good impression. Anda harus memberikan kesan yang baik. Impression kan kesan, berarti kelas katanya kan kata benda. Apakah maksudnya dia berasal dari kata menekan, press? Press. Tidak kan? Is Oh berarti It's still impress. Tetap impress. Iya, bukan press. Sama seperti misalnya yang minggu lalu ada kata research. Apa itu artinya research? research mencari Penelitian atau meneliti. Apakah kata research itu datang dari kata search, mencari? enggak ya? Kalau research berarti jadi mencari ulang dong. Padahal maksudnya penelitian atau meneliti. Jadi Anda lihat juga dulu dari konteksnya. Bukan berarti karena ada kata press yang artinya menekan, oh ada im nih, berarti imnya masuk ke prefix, tidak seperti itu. Jadi dia harus tetap ada kaitan ya. Nomor 9. Complete Complete. in sama ion. Iya, in in sama kemudian ion. ion. Number 10. Obey. Obey. This. Prefixnya This. this. Iya. Nomor 11 ini tadi sudah disengagement, ada free morpheme-nya engage.
Prefixnya this, kemudian suffixnya ment. Men. Nomor 12. Jumped. Jam. Jam. Jump, suffixnya Ing. ing. Oke. Jumping. Part of speech jumping itu apa? Lompat. Lompat. Melompat. Verb. Gerund. Melompat. Verb. Gerund, Miss. Verb ya. Jumping jadi ya. Ada yang bilang benda gerund. dong. Gerund. Gerund. Apa sih itu gerund? Kata benda ada ing. Kata Itu benda loh yang yang diberi kalau ketemu sama ing tapi nggak pakai to be. Apa yang ketemu ing nggak pakai to be? Apa? Jadi kayak kata like gitu. I like jumping gitu, Miss. Ya, ada beberapa kata yang jika ketemu dengan kata tertentu harus diberikan ing. Yaitu gerund, betul. Bisa juga gerundnya itu di depan. Misalnya, opening the door is a must. Membuka pintu adalah kewajiban. Opening, bukan open. Kalau open jatuhnya imperatif, menyuruh Anda, open the door. Tapi opening the door, dia menjadi subjek. Opening the door is a must. Subjeknya opening the door, is-nya menjadi verb. Nah, jadi tadi jumping ini, kelas katanya adalah Noun. Gerund. Apa dong? artinya jumping dalam bahasa Indonesia apa sih? Melompat. Melompat. Iya, melompat. Is that an action? yes. It's action. Yes, it verb, is. verb, verb, verb. Verb. It is a verb. Jumping How melompat. about jump? Tadi interesting. Interesting. Verb mana? Interesting verb tadi sudah dibahas. Adjective. Noun. Noun. Now, interesting. The Oh, subject is adjective. interesting. Interesting. Adjective. Adjective. Karena tidak semua kata yang diberi tambahan ing di akhir adalah sebuah verb. Kata. So jumping is Interesting. Terus tadi ada apa lagi? Engaging. Boring ya. Tadi yang saya sebutkan boring. Kalau challenging, misalnya this class is challenging. Menantang. Berarti kata Adjective. menantang. Benar. adjective. Adjective. Menantang. Adjective. Iya, adjective. This class is challenging. This subject is Ada challenging kelasnya as ya? well. Kelasnya menantang berarti adjektif keterangan. Sifat. Berarti jumping tadi Jumping adjective verb, or Jumping challenging. verb. kalau jump, Miss? Jump Kalau juga jump. verb. So has two verbs. Iya, kan tergantung dari tenses kalau ini. Oh, oke. Talked dengan talking. Sama-sama verb. Cuma beda tensesnya. I am talking. You talk every misalnya Sunday morning, setiap pagi bicara. Nah, kalau ada yang sesuatu yang habitual, kan tidak menggunakan ing, menggunakannya simple present. Jadi dalam artian maksudnya poin nomor 12 ini nanti jangan terkecoh, tidak semua ing itu adalah verb, tapi dalam kasus yang jumping dia adalah verb. Kata-kata seperti challenging, interesting, boring itu adjective. Betul. Nomor 13, acceptable. Accept. Accept, free morphemnya able sebagai Able. suffix. Iya. Nah, ini lagi nih yang tricky. Nomor 14, windy. Win. Wind. Win. Suffixnya Why? y. Why? Windy Adjective. itu dari kata apa sih? Win. Wind. Wind. Apa artinya wind? Angin. 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 Apa kelas katanya wind? Angin itu noun. 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 Oke. Angin, noun. Kalau windy, Berangin. Berawan. Adjective. Adjective. Windy berangin. Adjective. Berangin. windy berangin. Oke, sudah Windy dapat nih berangin. padanan katanya berangin. Sekarang tinggal lihat kelas katanya. Berangin apa kelas katanya? Adjective. Adjektif. Adjective. Adjective. Apa Yubi? Anda tahu push? Dorong. Push, apa itu push? Dorong.
Menekan. Mendorong, menekan, Oh ya, oke, menekan. push. Kelas katanya apa? Verb. Verb. Verb, karena mendorong, menekan. Sekarang Anda pernah dengar ada kata pushy. Pushy. Pusing. Pushy. Oh iya. Adjective. Pakai Y sufiksnya. Ya. Berubah kelas katanya. Dari Adjective. tadi verb menjadi Kata sifat. kata sifatnya. Apa itu pushy? Misalnya ada mahasiswa WA. Bu, saya sudah mengirimkan draft skripsi misalnya. Baru hari Senin tuh WA. Nanti tengah malam WA lagi, Bu, sudah ada ininya. Nah, itu berarti she is pushy. Berubah kan jadi adjektif. Anda suka minum jus. I like to drink juice. Fungsi kata juice sebagai kata Noun. benda. Iya, Benda, noun. benda. Oke. Pushy. Tapi kalau saya bilang the meat is juicy. Oh, Adjective. Iya, adjective. Adjective, iya. Adjective. Dagingnya berair gitu ya. Juicy, watery. Jadi Ya. sufiks-sufiks yang Y seperti ini cenderung membuat kata berubah menjadi Adjective. adjective. Rainy season, windy. Itu contohnya. Hmm. Nomor 15 creation, free morphemnya adalah Create. 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 Betul. Suffix Sufiksnya in. Yon. Friendliness. Friend. Friend. and Friend. Sufiksnya sufiksnya Well, li and ness. li and li ness. dan ness. Betul. Nomor 17. Arrive. 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 Sufiks. Sufiksnya al. Sufiksnya al. Nomor 18. Capable. 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 Sufiksnya iti. Sufiksnya iti. Betul. Nomor 19. Purchase. 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 Prefiksnya ri. Read. Nomor 20. Employ. Employee. Employ. Employ. Prefiksnya an. And Sufiksnya men. 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 21. Adventure. 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 Betul. Kalau adventure artinya apa? Petualang. Petualangan. Petualangan. Iya, adventure, petualangan. Kelas katanya. Noun. 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 Berubah nih, ada word formation. Jadi adventurous. Kelas katanya berubah tidak? Adjective. Berubah jadi Berubah adjective. menjadi adjective, adventurous. Nomor 22. Free morpheme. Joy. Joy. Sufiksnya Joy. full. 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 Nomor 23. Nation. Nation. Sufiksnya al. Ya, nation. Sufiksnya al. 24. Adjust. 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 Sufiksnya able. Sufiksnya able. 25. Compete. 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 Sufiksnya Iya, bersaing. Sufiksnya itif. ya. T-I-V-E. If, if. Number 26. Free. Free. Sufiksnya Sufiksnya dom. dom. Dan 27. Lecture. Lecture. Suffix S. Sufiksnya s. S. Lecture itu apa sih artinya? Dosen. Dosen, pengajar. Kan atuh. Lecture itu pelajaran. Pelajaran. Saya kan sering memberikan di Google Classroom. Lecture 1, Lecture 2, Lecture 3. mata pelajaran. Mata kuliah. Lecture bisa ada dua artinya. Ketika dia kata kerja, berarti artinya menceramahi. Don't lecture me. Jangan ceramahi saya. Atau lecture sebagai kata benda. Perkuliahan, ya itu perkuliahan 1, perkuliahan 2. Sekarang di sini ada S. Apa ya artinya dosen? Enggak, mata pelajarannya banyak. Nah, kalau dosen Jamak. Lecturer. lecturer. Lecturer, ada R-nya, ER-nya. Jangan lupa lecturer, beda. Iya. Number 28, enjoyable. Enjoy. Enjoy and sebagai able. free, kemudian sufiksnya able. Able ini memberikan kata sifat kepada kata yang di-attach. Makanya ada istilah misalnya Instagramable. Instagram banget gitu.
Malah ada plesetan, udah aturable. Maksudnya apa? Bisa Oh, iya. diatur. Atur aja. Atur aja. Bisa diatur. Aturable. Nomor 29 attractive. Track. Attract. Attract. Suffixnya if. Nomor 30 Assist. 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 Iya. And. Suffixnya ans. Ans. Number 31 Member. 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 Oh, iya. Kemudian suffixnya shift. Shift. Nomor 32 Light. 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 Suffixnya an. Suffixnya an artinya apa sih? Lighten. Cahaya. 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 Atau ringan mungkin ya. Ringan. Mm-mm. Menerangi. Light. Mencerahkan. Penerang. Kelas katanya apa lighten? Light itu kata Benda. Lighten. Benda. Oh, lighten. Adjektif. Oh, Adjektif. Lighten. Sifat. Light Adjektif. benda. Kalau lighten. Verb. telinga. Anda pernah dengar tidak kata Lighten tuh verb. blacken? Pernah dengar kata blacken? Belum. Dari kata black, masa belum pernah? Misalnya Anda Blacken ikut the eye. ujian, kemudian instructionnya tertulis blacken the circle. Oh, hitamkan. Nah, hitamkan. Hitamkan itu kata Berarti ini apa? Kata kerja. Kata kerja. Verb. Ada orang beli krim, dibilang kata ini whiten, to whiten your skin. Berarti Memutihkan. berarti Menerangi. suffix ten itu berfungsi Menerangkan. sebagai kata Verb. Menjadi verb. 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 Blacken, whiten, lighten. Iya. Nomor 33, careless. Hair. Care. Air, suffixnya less. Was. 34, Book. Book. As. iya, dengan suffix s. As. 35, Play. Play. play dengan suffix ed. ED. Number 36, Measure. Mature. ya, mature. 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 Pre-nya menjadi prefix. Premature. Mature. Number 37, Do. do. Ya, prefixnya an. Nomor 38, Mortal. mortal. Prefixnya Im. artinya jadi abadi. Abadi. Nomor 39, Appear. appear. Prefixnya ans. And 40, Courage. courage. Ya, courage. Jadi discourage. This-nya adalah prefix. Ya, sampai sini dulu karena sudah azan maghrib kita sholat. Nanti kembali lagi pukul 6:05 ya, Mbak Mas. Ya, please. Oke.
Hmm.
Sudah selesai sholat maghribnya, teman-teman? Saya sudah. Ya. Bagi yang sudah, kita lanjutkan ya. Ini ada evaluasi, kita bermain game dulu untuk mengukur kira-kira accuracy dari kelas ini berapa. Halo Miss, kuis ya? Ya, quizzes. Play the game. Ditunggu peserta yang lain baru 13 nih. Di sini ada 20.
Class accuracy is just 55%, means you got D. Number 1, morphology studies apa? Word formation. Word formation. Word formation, betul. Kalau pronunciation, phonology. Kalau sentence formation, itu syntax. Atau dalam bahasa Indonesianya, sintaksis. Nomor 2, a morpheme which cannot stand alone. Bone morpheme. Bound morpheme. morphine. Ya. Oh, ada 4 incorrect answers. Let's find out. 2 players answer the smallest meaningful unit of grammar, while the other 2 players answer free morpheme. Number 3, beginning. Perfect. Prefix, iya. Tertukar ini berarti. Iya. Part of speech itu kelas kata. Verb, noun, adjective, dan lain sebagainya. Number 4, suffix Y tends to be apa? Adjective. Adjective, betul. Ya, 6 players answer noun, 2 players answer adverb. Seperti tadi ya, kata push dengan pushy, kemudian win, windy, juice, dan juicy. Suffix al tends to be Juga ya. Noun. sebenarnya ada 2 jawaban ya. Al itu bisa noun, bisa adjective. Misalnya, kalau tadi di soal ada kata arrival. Arrival artinya apa? Kedatangan. Kedatangan. Kean dalam bahasa Indonesia berarti Noun. noun, oke. Tapi bisa tidak al itu menjadi adjective? Bisa. Bisa. Misal, national. Numerical. Nah, numerical. National. National kalau mau jadi noun harus apa? Nation atau Nation. nationality. Ya. Jadi bisa 2 sebenarnya, adjective atau noun. Nomor 6, how many morphemes these words have repurchased? 2. Dari mana? Kan ada T sama ede. 3. Memang purchase bukan morpheme? Iya bukan. 3. Iya. Repurchase dan ed. Oh. Oh. Tadi yang sudah Anda klasifikasi, free morpheme, Tadi- bound morpheme. Kan ada 2 mem. Ri sama ede doang kan mem? Kan morpheme Purchase. ada 2, ada free morpheme, ada bound morpheme. Ah, pantes salah. Oh iya, aku nulisnya 2. Number 7, assignments. Salah. Silence. 3. Ya, 3. Oke, 3. 3. Kemudian singing. 1. Two. Ada 2 morpheme, Sing sing and dan ing. Suffix ed. 1. 1. Ya, ada yang nggak nih yang menjawab 0? Oh, ada 3 players. Kalau 0 artinya tidak ada soal. Kan di sini ada soal ed. Ini kan suffix. Hitungannya 1. Nomor 10, attendance. 2. 2, iya. 2. Attend. Ulangin. Unemployment. 1, 2, 3. Employment 3. 3, iya. Ini 9 lagi, salah. Hitungnya cuma 2, Miss, tadi. Iya. Iya. Sama. Actor. 1. 1. 1. Apa sih definisi actor itu apa? Actor pelaku seni, A pelaku person. seni. Person. Ya. A person who act Pelaku misalnya seni. on TV. Actor berarti datang dari asal kata apa? Act. X. Act. Acting. Berarti morfemnya 2. 2. 2. Oh. Iya, dulu. Nggak ada pertanyaan. Iya, tidak ada pertanyaan, bikin keder ya. Dresses 1. 2. ES 2. 2, ya. Ya 2. Iya 2. Suffix li. 1. 1. 1. Ada lagi tidak yang menjawab 0? Oh, tidak ada. Replace. 3. 3, ya. The last one, two examples of free morpheme would be Time and free. ya, betul. Time and free.
and free, betul. Aduh. Materi hari Apa? ini ada pertanyaan tidak, Mbak dan Mas? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Lupa jadi diingetin, Miss. intinya hari ini Anda harus hafal, harus paham ya, bukan hafal. Harus paham terkait tiga konsep sederhana ini. Mengapa? Karena insya Allah pertemuan minggu depan, kalau tadi kan payungnya itu morfologi, kemudian turun menjadi free morpheme dan bound morpheme. Minggu depan ternyata sebelum free dan bound, setelah free dan bound itu dia turun lagi menjadi beberapa bagian. Jadi sebelum Anda memahami ini yang cabang-cabang banyak ini, pahami dulu yang hari ini gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba cek attendance-nya. Saya just to make sure ya, yang absent hari ini adalah Muhammad Supian Jawahir, Konita Rafanti, Eis Zahra, Ahmad Izadin, Farhan Hanif, Aina Yohana, Adisa Faturahmi, Rahel Fania Putri, Yasmin Aulia, dan Survia ada Survia? Ada loh. Oh, ada ya? Oke, baik. Ya, yang lainnya sudah saya centang hadir. Ada pertanyaan? Udah ya, Bu. Mbak Masita. Mbak Masita. Sudah Mbak Masita. Saya, Bu. Sudah Muhammad Fabian Riza. Tadi yang tidak hadir Kalau yang... saya Bu, Oke, kalau begitu terima kasih hari ini ya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan dengan topik yang sama yaitu morfologi. Terima kasih. Selamat malam. Minggu.